eh, acara selanjutnya, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Surat Ali Imran ayat 66 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Widya Syarkawi. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Mas Rida Amin. dan Ibu semua yang ada di Zoom Al-Hasani. Semoga Bapak Ustadz sehat selalu bersama tercinta. Amin. Dan keluarga besar Al-Hasani semuanya ya. Iya, amin, amin. Assalamualaikum Ibu Widya Syarkawi. Yuk, itu apa? Assalamualaikum Ibu Mas Rida. Ya, siap ya Bu. Insya Allah. Bismillah. Iya, silakan Ustadz. Syukron Bu Mas Rida. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang kita peroleh saat ini. Apapun yang kita miliki, kita yakin bahwa yakin-yakinnya adalah yang terbaik yang datang dari Allah. Kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, agama yang Allah ridai, mulai dari Nabi Adam sampai akhir hayat nanti, sampai di penghujung kehidupan dunia ini. Hanya satu agama di sisi Allah, Islam. Alhamdulillah kita sudah memiliki itu. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini sebagai katalisator bagi kita untuk membuat kebaikan. Kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan juga mudah untuk menghentikan larang-larangannya. Karena ada iman di dada kita. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, aktivitas kita lancar. Dan alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di sini. Kemudian Allah berikan nikmat panjang umur. Nah, dengan nikmat panjang umur ini adalah modal bagi kita untuk memperbanyak amal soleh kita. Bekal kita nanti kepada Allah. Nah, Allah katakan selalu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya, kepada Allah lah kalian akan kembali semuanya. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menggapai ridha Allah, untuk kembali kepada. Dan yang tidak kalah penting saat ini, kita diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran, nikmat berinteraksi Al-Quran. Bapak Ibu, tidak semua orang bisa berinteraksi dengan Al-Quran, sekalipun dia rajin ke masjid. Berapa kali saya tawarin orang ke Al-Quran, apa kata, masih sibuk, masih mobile, dan segala macam istilah yang lain. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bersyukurlah kita punya kesempatan untuk mentadaburi Al-Quran. Dan kita jaga itu. Nah, kita berharap dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, pandai, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita, uswatun hasanah bagi kita. Beliau sudah memperagakan bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang. Insya Allah kita tiru beliau. Kita berharap nanti di Yaumil Hisab berjumpa dengan beliau, sang idola kita. Dan beliau mengatakan kepada kita, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan kita bergandeng tangan dengan beliau ke surganya Allah yang telah dijanjikan, dan kita juga berharap bertetangga dengan beliau
dan hidup sangat panjang, hidup abadi. Itulah cita-cita kita semuanya. Ya tinggi cita-cita kita. Apa ketinggian? Ya kita hanya berpegang pada janji Allah bahwa orang di surga nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta beliau. Kita buktikan dengan kita mencintai Al-Quran. Semoga apapun harapan kita nanti, Allah kabulkan semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 66. Yang saya insya Allah didampingi oleh seorang dokter yang insya Allah sangat istiqomah, saya lihat dengan Al-Qurannya ini. Saya sapa dulu Bu Dr. Widya. Assalamualaikum Bu Dr. Widya. Assalamualaikum Buya. Kalau boleh tahu Bu Dr. Widya, kapan masuk ke Al-Hasani ya? Kalau tidak salah sih akhir Agustus ya Buya. Gitu. Kalau salah gimana? Kalau salah nggak apa-apa Buya. Sebelum ke Al-Hasani pernah belajar di luar dulu? Belum pernah Buya. Oh, jadi murni Al-Hasani ya? Murni ya. Alhamdulillah. Agustus, September, Oktober, pertengahan akhir Agustus ya. Berarti Iya. September, Oktober 2,5 bulan. Luar biasa. 2 bulan kali Buya. 2,5 bulan. Ya. Saya paling berkesan sama Dr. Widya ini ada beberapa momen. Pertama momen ke Singapura dulu ya. Diajak teman-teman keliling kota Singapura. Enggak, saya belajar. Nah, itu terus terang menyentuh saya itu. Coba bisa cerita dikit, ya, kenapa kejadian apa waktu itu? Biasa kita kalau medis kan suka meningkatkan meningkatkan ilmu, mengingatkan kembali ilmu-ilmu medisnya. Jadi ada kongres pertama di Singapura yang online, yang offline, yang selama ini selama COVID kan semua online. Ya. Nah, saya ikut untuk acara, kalau neuro itu lebih banyak kasus stroke ya. Biasanya kita kalau malam-malam tuh ini Buya, kalau kita keluar negeri atau keluar kota lah pasti nyari makanannya enak, malamnya gitu loh. Betul. Terus saya, ayo kita makan nih malam ini, makan kemana? Enggak, saya nggak ikut. Loh, lu kan sendiri, nggak bawa anak, nggak bawa suami. Iya nggak apa-apa. Enggak, aku mau ngaji, aku bilang. Ya, diem mereka. Itu Buya. Tapi nggak diajak mereka ya? Ada sih, udah diajak Buya. Tapi masih manggut-manggut gitu Buya. Nanti ajak lagi ya? Ya. Biar kalau sekarang kemarin diajak manggut 2 kali, besok diajak biar manggutnya 7 kali. Sampai manggutnya itu 14 kali. Kalau saya lihat begini Buya, jadi kalau ada orang yang sudah pernah belajar, belajar apa, oh enggak, aku udah belajar kok gitu loh. Justru lebih gampang ngajak yang belum belajar ya? Belum yang belum sama sekali, atau mungkin memang sudah dikasih jalannya nih Buya, seperti saya ini diajak Uni Meli sama Uni Fani gitu Buya. Oh gitu ya. Ya memang takdir Allah juga ujungnya ya. Iya Buya. Oke, kalau udah siap Bu Dr. Widya, silakan Dr. Widya. Waktu dan tempat ya Bu Mas Rida ya. Kita berikan kesempatan pada Bu Dr. Widya ya. Iya, Buya. Silakan Dr. Widya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehatnya kepada kita sehingga kita bisa dapat bertemu di kajian Ba'da Subuh di Zoom Al-Hasani ini. Salam dan tahajud kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan kepada kita semua. Yang saya hormati Buya Haji Hasrizal Hasan selaku penerus, selaku pencetus, pendiri, pembimbing, dan juga selaku guru pada dalam metode gramatikal Al-Hasani ini. Yang saya hormati para pembimbing Al-Hasani dan Tahsin, serta ibu-ibu dan bapak-bapak di kajian Ba'da Subuh di metode gramatikal Al-Hasani ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang
telah membimbing kami dan sangat menginspirasi saya dalam mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Buya selalu diberikan kesehatan sehingga masih punya waktu dan kesempatan untuk mengajarkan kami-kami ini. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk pembimbing grup saya, Pak Joko, Bu Nel, yang telah dengan telaten dan telah dengan sabar, dan memang kesabarannya sama dengan sudah menular dari Buya yang kalau ditanya berkali-kali itu tetap dijawab dengan tekun dan dengan tabah menjawabnya. Padahal baru aja diulang 5 menit yang lalu, tapi ditanya lagi, diulang lagi. Terima kasih sekali Bu Nel dan Pak Joko yang telah juga memberikan waktunya kepada kami untuk mempelajari metode Al-Hasani ini. Juga teman-teman di grup Agustus, kita namanya grup Agustus Malam, yang kami itu saling berpacu dalam kebaikan gitu loh. Jadi kalau ada yang dikasih PR, ada yang udah nge-share satu, biasanya Bu Zul tuh yang paling duluan. Kita suka ngintip-ngintip tuh Buya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kami semua tetap istiqomah dalam mempelajari Al-Quran ini. Tak lupa untuk Uni saya yang saya tercinta, Uni Fani, Uni Meli, yang kok tiba-tiba WA ke saya untuk mengajak untuk ikut grup Al-Hasani ini. Alhamdulillah Uni, semoga amalan Uni dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini saya sebetulnya ditodong ini sama Buya. Saya mau nolak cuma nggak enak Buya. Grup Zoom besar. Jadi ya udah, mungkin ini juga baik sehingga saya bisa lebih belajar lebih banyak mengenai gramatikal Al-Quran. Saya akan membahas surat, menguraikan surat Ali Imran ayat 66. Sebelumnya saya izin share screen, boleh nggak Bu ya? Boleh, boleh. Biasanya itu boleh semuanya. Yang nggak boleh itu nggak masuk. Udah masuk dulu ya, Bu Nel? Udah, kelihatan. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum ulai hajatstum fima lakum bihi ilmu. Kalimatu tuhajuna fima laisa lakum bihi ilmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini saya bagi ke dalam 3 kelompok dan 29 penggalan. Penggalan pertama, ha. Penggalan kedua, antum. Penggalan ketiga, haulai. Penggalan keempat, hajatstum. Penggalan kelima, fi. Penggalan keenam, ma. Penggalan ketujuh, la. Penggalan ke-8, kum. Penggalan ke-9, bi. Penggalan ke-10, hi. Penggalan ke-11, ilmun. Penggalan ke-12, fa. Penggalan ke-13, lima. Penggalan ke-14, tuhajuna. Penggalan ke-15, fi. Penggalan ke-16, ma. Penggalan ke-17, laisa. Penggalan ke-18, la. Penggalan ke-19, kum. Penggalan ke-20, bi. Penggalan ke-21, hi. Penggalan ke-22, ilmun. Penggalan ke-23, wa. Penggalan ke-24, Allahu. Penggalan ke-25, ya'lamu. Penggalan ke-26, wa. Penggalan ke-27, antum. Penggalan ke-28, la. Penggalan ke-29, ta'lamuna. Untuk penggalan pertama,
H, penggalan pertama, H yaitu kata tunjuk sebagai yang artinya inilah. Penggalan kedua, antum sebagai kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ketiga, haulai sebagai kata tunjuk dekat yang artinya mereka ini. Penggalan keempat, hajatstum bentuk KKL, pelakunya antum, akar katanya hajja, polanya fa'ala, artinya kalian telah berbantahan, terdapat dalam Kamus Al-Munawir halaman 237. Penggalan kelima, fi, huruf sebagai jar, artinya di dalam atau tentang. Penggalan keenam, ma, huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ketujuh, la, huruf bermakna artinya bagi atau untuk. Penggalan ke-8, kum sebagai kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-9, bi, huruf bermakna artinya dengan. Penggalan ke-10, hi, kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-11, ilmun, kata benda dengan ciri tanwin, cirinya ada tanwin, akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun, yang artinya ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus di halaman 278. Untuk kelompok 2 di penggalan 12, fa, huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-13, lima, huruf bermakna artinya kenapa. Penggalan ke-14, tuhajjuna, bentuknya KKSAD yang diawali dengan tu, berakhiran waw sukunna. Pelakunya antum, akar katanya hajja, polanya fa'ala, artinya kalian berbantahan. Terdapat di Al-Munawir halaman 237. Penggalan ke-15, fi, huruf jar artinya tentang. Penggalan ke-16, ma, huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-17, laisa berupa huruf artinya bukan atau tidak. Penggalan ke-19, ke-18, la, huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-19, kum sebagai kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-20, bi, huruf bermakna artinya dengan. Penggalan ke-21, hi, sebagai kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-22, ilmun, sebagai kata benda dengan akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun, artinya ilmu pengetahuan yang terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 278. Penggalan ke-23, wa, huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-24, Allah, artinya Allah. Penggalan ke-25, ya'lamu, artinya bentuknya KKSAD, pelakunya huwa, akar katanya alima, polanya fa'ala, dia mengetahui, yang terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 277. Penggalan ke-26, wa, sebagai huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-27, antum, sebagai kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-28, la, sebagai huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-29, ta'lamuna, bentuk KKSAD, pelakunya antum, akar katanya alima, polanya fa'ala, artinya kalian mengetahui. Mohon maaf, kelompok pertama dari penggalan 1 sampai 11 bisa kita artikan secara gramatikal, inilah kalian ini telah berbantahan tentang apa yang bagi kalian ilmu pengetahuan atau ada ilmunya. Untuk kelompok kedua, penggalan ke-12 sampai penggalan ke-22, artinya, maka kenapa kalian ini berbantahan tentang apa yang tidak ada bagi kalian ilmunya. Kelompok ketiga, penggalan 23 sampai 29, artinya secara gramatikal dan Allah
Dia mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Secara keseluruhan, surat Ali Imran ayat 66 bisa kita uraikan sebagai inilah kalian ini telah berbantahan tentang apa yang bagi kalian ada ilmunya. Maka kenapa kalian berbantahan tentang apa yang tidak ada bagi kalian ilmunya? Dan Allah, Dia Maha mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Alhamdulillah. Muntas. Ini siapa yang nulis nih, Bu Dr. Widya? Ya, Dokter Kayaknya Widya Bu lah. ya, Bagus sekali tulisannya ini ya. Pakai pena kalam ini kayaknya ya. ya pena kalam. Belum memenuhi kaidah sebenarnya Bu ya. Kaidah Cakep ya. menulis, tapi saya berani-beraniin aja kan kita ini Oh, ya. belajar Bu ya. Harus berani. Kita berani kapan kita mulai kan? Alhamdulillah. Bagus sekali ya. Jadi saya lihat nggak ada lagi yang kurang. Jadi untuk gramatikal rasanya tinggal didiskusikan jawab aja oleh Pak Adril nanti ya. Saya siap ditanya Pak Adril nanti Bu Widya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Stop share ya Bu ya. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, luar biasa penampilan Dr. Widya dengan tulisannya, presentasinya. Ya bagi Bapak-bapak, Ibu yang bisa presentasikan tadi, ya silakan nanti diikutin ya. Ini contoh perdana baru kayaknya. Kemudian tadi saya lihat komentar dari chatting-chattingan bagus sekali ya. Bisa di-share nanti Bapak Dr. Widya ya. Bisa Bu ya. Bisa. Sudah saya share. Mohon maaf nih, Dr. Widya. Terima kasih Bu Nel. Baik, Bu Nel. Anggap benar. Oh iya. Anggap. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya bicara konteks aja ya. Ini kalau ini kembali lagi rasa Padang saya musiknya. Antum haulai. Kalau kita di Padang itu kemana? De Cikobana. Nah, kan pernah gitu ngomong kan? Bako Cikobana dia busana kita kan kita. Nah, gini juga. Antum haulai. Inilah kalian kok begini amat gitu ya. Jadi kalau saya melihat suatu statement yang mengatakan berita berikutnya itu kekecewaan. Nah, kecewa ya. Antum itu kata tunjuk gitu ya. Antum kata ganti, haulai juga kata tunjuk. Jadi bako cikobana. Kenapa sih begitu amat? Apa itu? Hajatum. Kalian berdebat, berbantah-bantahan fima dalamnya lakum bihi ilmu. Yang punya ilmu. Nah, kalau kita berbantah-bantahan dengan punya ilmu, sepanjang kita punya argumen itu nggak ada masalah. Tapi sebaliknya, falima, kan situ baru mulai masalah. Tapi mengapa tuhajuna kalian juga berbantah-bantahan fima pada saat laisa lakum bihi ilmu. Kalian nggak punya ilmu. Kan kalau kita nggak punya ilmu berbantah-bantahan kan hasilnya ngarang bebas, emosi muncul. Coba deh kalau kita bicara tentang topik A, kita nggak paham. Nah, kalau kita ngomong salah, orang bantah, ya kita punya emosi. Ya. Jadi kalau kita punya ilmu, nah, ilmu lah kita berbantah-bantah dengan orang. Pun caranya dengan cara yang baik. Nah, kalau nggak punya ilmu, maka perlu berbantah-bantahan kita. Kalau kita nggak tahu tentang hal itu, kita ngalah. Nah, ini orang ini nggak punya ilmu juga tetap membantah. Kalimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilmu. Kalau kamu tidak punya ilmu, kenapa berbantah-bantahan juga? Kalau di dunia sains, kalau di dunia di dunia ilmu, kalau mereka nggak punya ilmu, terus aci agromen kira-kira apa namanya? Omdong ya, namanya itu. Asbun ya. Asbun namanya kan, asabunyi. Iya. Asbun. Nah, jadi ini asbun kira-kira. Pokoknya dia kan datangnya tentang cerita Nabi Isa, tentang apa? Dia nggak tahu tentang Ibrahim, tentang Ibrahim lah topiknya sini kan. Tapi dia ngomong sembarangan. Itulah Allah katakan kepada dia, kenapa kamu berbantah-bantahan kalau kamu nggak tahu ilmunya. Nah, itulah teguran bagi kita. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya kita bilang aja jangan. Dan ulama-ulama dulu sangat sering kali mengatakan, oh ini saya belum tahu, saya belajar dulu. Oh ini saya belum tahu. Ali bin Abi Thalib sering kali, oh itu saya nggak tahu. Imam-imam besar itu, Imam Syafi'i, Imam Ma'bali. Lalu dia mengatakan, oh ini saya belum tahu. Bahkan dia mengatakan, yang saya lontarkan sekarang, kalau ada nanti data berikutnya lebih hebat dari ini, saya itu orang-orang dulu ya. Mereka sangat tawadhu sekali dengan pendapatnya. Jadi kalau ada pendapat dia sekarang A, besok katakannya berubah jadi B, ada data pendukung yang lain lebih hebat, tarik pendapat saya. Kan. Itu beda orang-orang dulu ya. Jadi dia nggak mau berbantahan terhadap hal yang tidak dia tahu. Kalau orang itu enggak, dia ngotot terus. Kalimatu hajju, kenapa berjam berbantah-bantahan?
Fima di dalamnya, dalam kasus kita ini kan. Laisa lakum bihi ilmu. Kamu tidak tahu tentang hal itu. Kemudian ditutup dengan ayat wallahu, dan Allah ya'lam, dia mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Jadi kalau jangan tahu, nggak usah berbantah-bantahan ya. Itu pelajaran bagi kita dalam ayat ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tadi saya lihat pesertanya 164. Ini pecah rekor nih. Jangan dari rumah sakit Pertamina ya. Atau dari kedokteran ya. Kita sapa dulu satu persatu nanti ya. Jangan hari ini kita hanya perkenalan aja nih, sempat nanya kayaknya nih. Saking banyaknya peserta ini. Nggak apa-apa Bu ya. Nanti pertanyaan cuma satu aja. Yang Pak Adril aja yang bertanya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi uraian dari surat Ali Imran ayat ke-66. Dan malum biasa Pak ya, karena kami sama-sama belajar. Kalau kita dengan Al-Quran itu Pak selalu belajar. Sampai kapan? Sampai kita mati. Bahkan saya bilang sampai di surga pun kita masih belajar. Tanya sama Allah. Ya Allah, kami belum tahu arti alif lam. Apa sih artinya Allah? Kita tanya sama-sama mau nanti. Biar Allah yang memberikan nanti. Cuma hanya Allah yang tahu artinya kan. Nah, jadi sampai ke surga pun kita masih tetap belajar Al-Quran. Demikian Bu Hilda, kalau salah mohon maaf yang sebesar-besar kepada segenap peserta Al-Sani 164 orang. Kami mohon bukakan itu maaf dan sebesarnya karena kami sedang belajar. Kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan ke Bu Mas Rida sebagai moderator. Silakan Bu Mas Rida. Baik, demikianlah Bapak Ibu telah kita dengarkan, kita simak bersama uraian Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 66. Berikut dengan penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirah. Amin. Kami ucapkan selamat ya kepada Ibu Dr. Widya Syarkawi. Mantap Ibu. Oke. Terima kasih Bu Mas Rida.